senang sekali ketemu sama Anda. Gimana kabar Anda? Hendrik Ronald di sini dan hari ini kita pengen unboxing satu buah sepeda motor baru saya, yaitu Easygo 5. Oke? Nanti kita akan tunggu sepeda motor yang datang dan langsung kita akan lihat dan kita pelajari sama-sama. Sebelum kita membeli sepeda motor ini, ada begitu banyak sepeda motor yang sudah saya pelajari sebelumnya. Ada Winfly, lalu ada Celis, lalu ada New, lalu ada Smooth, ada macam-macam mereknya banyak banget yang kita pelajari dan kita cobain langsung. Tapi kenapa saya bisa naksir sama yang ini yang mau kita bahas sama Anda. Come on! Nah, ini dia, motornya sudah datang. Easygo 5. Easygo 5. Nah, biar keren dikit ya, di video ini ya. Nah, ini dia surat-suratnya. Easygo 5. Nah, sebelah kiri yang gede itu Easygo 3. Sebelah kanan, yang kecil ini Easygo 5. Nah, punya kita yang ini nih. Ini Easygo nggak tepat janji. Katanya mau diantarin 15 April. Pas sudah mau dekat-dekat Lebaran. Tapi ini sekarang baru Februari sudah sampai. Luar biasa, membahagiakan hati orang saja ini. Dan masnya pun bingung ngeluarin sendiri. Kayak dia butuh bantuan. Ini di bawah nggak ada itunya ya. Kayak penghubung jalannya. Kayak meganginnya harus rame-rame deh. Pegang Len, sini Len. Saya naik dulu Len. Saya mundurin pelan-pelan. Oke. Udah kayaknya nih. Udah sampai di ujung nih. Dikit lagi. Awas kakinya. Awas punggungnya. Dikit lagi. Yes. Udah. Oke, sebentar. Udah ngangkang-ngangkang saya, Mas. Yuk, pelan-pelan ya. Oh, remnya ya. Oh, remnya pegang. Oke, yuk. Saya rem ya. Ayo. Oh, Tuhan. Akhirnya. Oke, sekarang kita bakal unboxing Easygo 5. Oke, apa ini? Spion. Oh, spion. Bukan charger. Spion, nanti boleh kita pasang spionnya. Lalu kita dapat, Lalu kita dapat charger. Dapat charger dan dapat satu buah. Manual. Bukan manual ini. Garansi. Buku garansi. Buku garansi. Oke. Ini adalah buku garansinya. Ini sekarang kita tutup dulu chargernya. Sip. Kayak nggak perlu manual, sudah bisa ya cara pakainya. Nah, ini adalah baterainya. Mari kita buka. Oke, ini belum kecolok. Dari sana belum kecolok. Kalau kita angkat beratnya, oh Tuhan, berat ya? lumayan. Oke, berat baterainya. Oke, Satu coba kita ya angkat ya. baterainya ya. Iya Tuhan. Kalau nggak ada baterai, bagasinya gede banget ini. Tapi ini juga ada saklar. Oke, saklar. jadi saklar ini baru dihidupkan, baru bisa jalan. Oke. Lupa.
Oke Pak, ya dengan Pak Ronald ini Isigo 5. Kita dengan kapasitas 1000 watt dengan baterai 48 volt dengan kapasitas dengan jarak tempuh 70 kilo. 70 kilo, baik. Oke. Di sini baterainya apa ya? Ya, di baterainya Ada tadi sudah baterainya. kita matiin. Oke, sip. Untuk itunya dimatikan dulu. Oke, untuk cabut pelepasannya tinggal diputar, tarik ke atas. Putar tarik ke atas. Untuk pemasangan tinggal ditekan aja sesuai sama tanda titik ini. Jadi pas copotnya bukan tinggal ditarik ya, diputar dulu. Diputar dulu. Jadi kalau pas pemasangannya tinggal ditekan. Setelah dibunyi tinggal tarik lagi. Ini kalau mau buka, diputar sedikit. Oke, angkat. Ya. Oke, sip. Tapi ini karena baru mungkin tinggal penyesuaian doang. Oke, siap. Oke. Ini saya hidupin lagi ya. Oke, untuk di MCB dinyalakan lagi. Tutup. Oke, tutup covernya. Oke, untuk instrumen yang lainnya kita onin. Oke. Nah, di sini lampu depannya halogen. Oke, halogen masih halogen dan DL-nya udah oke. Kalau untuk nyalain DL tinggal di ke tengah saja. Lampu malamnya udah mati. Oke. Oke, kalau untuk shoot kalau lampu siang berarti kita pakai yang tadi dong ya. Tadi ya. Ini lampu siang. Ini LED ya. LED dia. Oke, kalau lampu malam baru pakai yang kuning ya. Oke, kalau untuk mau ganti jarak jauh dan dekatnya tinggal di switch di sebelah kiri. Oke, untuk sennya kita coba yang sebelah kirinya. Depan nyala. Belakang nyala. Oke, kita balik lagi ke sebelah kanan. Belakang nyala, depan nyala. Oke. Kita coba hold-nya, klaksonnya. Oke. Dan kita coba untuk penggunaannya di awal dia ada tanda huruf P, berarti parkir dia nggak bisa digas. Kita untuk nyalainnya ya untuk keamanan juga kita tinggal pencet tombol P-nya sama tinggal digas. Nah, di sini di gear 1 kecepatannya di 35 kilo tanpa beban, dengan ada beban di 30-an. Oke, kita naik ke 2 dia sampai 40, 45, 46. Di gigi 3-nya dia bisa mencakup sampai 65. Di sini di saat di jalan kita pencet kanan atau rem belakang atau depan dia bakal berhenti. Jadi kalau kita ngerem motornya langsung cut off. Ya. Oke, tinggal kita untuk keyless-nya. Untuk di keyless, di sini ada tanda gembok terbuka, gembok tertutup, dan tanda petir. Untuk keyless kita pakai tanda petir. Dia agak cepat pencetnya, 2 kali cet. Untuk matinya nonaktifkan tinggal tanda gembok terbuka. Untuk alarm, sistem alarmnya kita pakai gembok yang terkunci. Dia tinggal bakal bisa gerak. Untuk breaknya. Kalau gembok terkunci ya. Nanti dia matinya kapan? Kalau matinya dia ada di 3. Matiin dulu ya. Tetangga nanti protes. Enggak, nanti mati sendiri nggak? Mati sendiri. Berapa lama? Untuk durasi waktunya kurang lebih 1 menit. 1 menit mati sendiri, Mati sendiri. Dan selanjutnya, untuk push step penumpangnya tinggal dipencet aja. Keluar. Untuk masukinnya tinggal tekan lagi balik. Baik. Sip. Selanjutnya. Udah berikutnya Mas Ari. Yuk, Mas Ari, penjelasan sewanya. Jadi penjelasan sewa baterai ini Pak, kita dari awal beli, kita kasih free untuk selama 3 bulan atau per 5.000 km. Mana yang duluan? Ya, mana yang duluan. Jadi misalkan belum 5.000 km tapi sudah 3 bulan, berarti itu udah habis masa free-nya dari kita. Nah, setelah habis, tapi kalau misalkan daya baterai Bapak masih ada, itu masih bisa digunakan sampai daya itu habis 0%. Nah, baru. Jadi kalau 3 bulan kurang 1 hari gitu ya, casin baterainya gitu sampai full gitu ya. Iya betul. Iya. Saya sarankan begitu. Ya, bagus. Nah, setelah itu kalau setelah masanya habis, Bapak masih bisa digunakan tapi tidak bisa ngecas. Dalam artian kalau tidak mengisi top up, seperti listrik, kalau tidak di top up berarti motor tidak bisa digunakan atau tidak bisa diisi dayanya. Jadi kayak HP pulsa ya, HP ya. Betul. Jadi kalau misalkan sudah diisi dayanya, baru Bapak bisa menggunakan kembali baterainya seperti biasanya.
Dicas lagi 0 sampai 100%. Gitu sih Pak. Dan minimal dari kita itu ada di 3 bulan, yaitu 600.000 untuk pengisian top up. Berarti mana yang duluan gitu? Enggak. Jadi memang minimal dari kita itu pengisian top up di 600.000 itu untuk selama 3 bulan. Kalau misalnya selama 3 bulan terus nggak habis? Masih bisa di hitungan tokennya. Jadi kita lihat dari tokennya. Oke. Gitu. Jadi 3 bulan tuh nggak ada ngefeknya? Iya. Oke, 600.000 itu berapa kilo? Itu kurang lebihnya kita di 3.000-an sih. Segitu. Oke. Terus untuk pengecekan itu... Saya ngitung dulu ya. Oke, boleh. Tadi Rp600.000 dibagi 3.000 kilometer. Ya. Berarti harganya Rp200 per kilometer. Kurang lebihnya seperti itu. Oke. Dan memang itu bisa dicek nanti by aplikasi Pak. Jadi misalkan Bapak top up pun by aplikasi semuanya. Mahal ini ya, pulsanya ya. Ini jauh lebih mahal dibandingin sama yang dijelaskan sama saya waktu sales. Sebelumnya ya Pak ya? Karena waktu sales bilang tuh harganya 300.000, sekarang malah 600.000. Jauh banget selisihnya. Itu 300.000 untuk per berapa bulan Pak? Untuk ada penjelasan sebelumnya? Dia nggak ada yang bilang per bulannya, dia cuma ini. Tapi harganya setengahnya waktu itu. Nah, kalau sekarang ini dibandingin sama Volta mahal ini. Nah, kalau dulu kita hitung sama Volta murah Isigo. Murah Isigo ya. Paling gini sih Pak, untuk masalah tokennya nanti bisa kita konfirmasi lagi by customer service kami. Dalam artian kalau memang ada penjelasan di awal di 300 itu kita bisa konfirmasi lagi. Jadi biar pasti. Betul. Soalnya kan saya bukan cuma kena ini, maksudnya saya pertama kena listrik sendiri, yang kedua harus bayar tokennya. Dan penjelasan yang di toko tuh jauh banget harga selisihnya, karena saya ingat banget Volta itu kan, sorry ya ngebahas produk saingan ya. Nggak apa-apa. Karena sebelumnya saya juga sudah booking Volta, tapi akhirnya saya batalin gara-gara beli ini. Kalau aplikasi, mungkin kelebihannya salah satunya bisa ngecek kondisi posisi motor. Posisi motor di mana? Bisa dimatiin nggak? Itu sebenarnya sih kalau tidak dapat sinyal yang bagus juga sebenarnya nggak bakal berfungsi Pak. Kurang bagus. Jadi kayak misalnya kita mau internetan kayak nggak dapat sinyal. Betul. Anggap misalnya sinyalnya bagus nih ya, dia di tengah kota. Misal anggap ada orang yang tidak berhak terus ngambil motor saya, bisa nggak saya matiin motornya? Itu bisa, nanti tim kami. Jadi Bapak lemparkan nomor ininya, nanti ketahuan, itu bisa langsung dinonaktifkan. Siap. Oke Mas Ari, siap. Terus apa lagi Mas Ari? Terus sisanya kalau di aplikasi biasanya bisa melihat temperatur Pak baterai. Karena temperatur kan kita baterai pasti harus ngecek nih apakah temperaturnya masih stabil. Biasanya memang stabil di 30, 40, 50 itu masih aman. Gitu. Dan memang kalau misalkan udah overheat, biasanya kita ada notifikasi masuk dari aplikasi Bapak Hendrik. Gitu sih kurang lebihnya Pak. Apakah dia juga mencatat tadi motornya pergi kemana aja, ada mapnya atau enggak? Kita lebih nyatat ke posisi jaraknya. Jaraknya saja. Sudah berapa jauh tempuhannya gitu sih Pak. Baik kalau begitu. Berarti nggak ada misalnya rutenya hari ini lewat mana aja gitu nggak ada ya? Nggak ada. Baik kalau gitu. Paling hanya posisi aja terakhir di mana gitu. Sip. Dan memang diceknya dari baterai semuanya, sistemnya. Ya nampaknya aplikasinya perlu banyak perkembangan ya. Iya, betul. Setelah motornya kita unboxing dan kita juga sudah mendengar penjelasannya dari tim Isigo langsung sendiri, mari sekarang motornya kita bawa jalan-jalan. Kira-kira gimana sih rasanya dan bagaimana tampilannya di jalan. Ini mohon maaf ya kalau pakai baju tidur dan baju ini doang. Yang penting videonya menarik, Oke, ini jadi pengalaman kami setelah beberapa hari pakai Isigo 5. Dan gimana kira-kira rasanya? Wow, saya senang dengan Isigo 5 ini. Jadi dari awal tuh saya sudah suka sama tampilannya. Dia kecil, mungil, modern ya, jadi nggak kalah dengan skuter-skuter yang sekarang ini sudah ada. Dan warnanya juga cakep-cakep, dia nggak banyak pilihan sih, putih, merah, hitam, tapi saya suka banget yang hitam ini. Yes, dan kita senang sama motor ini. Kita beli dengan harga 9,1. Waktu itu mereka lagi ada promo diskon 7 juta, kata mereka subsidi gitu ya. Dan ketika kami langsung buru-buru booking, dikirain bakal lama, bakal nunggu 2 bulan, ternyata nggak sampai, cuma sekitar 10 hari doang, seminggu 10 hari nunggunya barangnya sudah datang. Harga 9,1 tambah ongkos kirim 300 jadi 9,4. Dan kami nanti memutuskan pengen beli baterai, berarti tambah 3 juta lagi. Jadi 9,4 tambah 3 juta totalnya 12,4. By the way, motor ini walaupun kecil tapi dinaikinnya enak banget. Jadi kalaupun Anda ini misalkan boncengan besar atau kecil itu masih bisa enak. Apalagi kalau misalkan kecil-kecil ya, wanita, anak-anak itu nyaman banget kok untuk pemakaian sehari-hari. Dan
motor ini ya walaupun kecil seperti ini, tapi ternyata enak loh, suspensinya tuh nyaman. Jadi kita tuh ngerasain bahwa suspensinya ini empuk, lewat polisi tidur, lewat apa tuh empuk semuanya. Bener banget, saya juga sudah nyobain lewat jalan berlubang-lubang. Terus kita juga cobain ya lewat jalan berbatu gitu ya, yang memang ini rute yang kalau naik motor tuh biasanya tuh aduh menderita, tapi ternyata naik Easygo 5 nih empuk rasanya ya. Yes, jadi setelah coba berbagai macam motor, kami suka dengan motor ini. Jadi sekeluarga sama yang kerja di rumah juga nyobain. Semuanya sepakat ya? Ya, semua sepakat tuh waktu kami nyobain ini, walaupun wah gitu ya kelihatannya ini, tapi di badan tuh nggak terasa keras bantingannya, ternyata enak. Iya, bener banget. Dan selain itu, walaupun karena dia kecil kita nggak bisa naruh barang di tengah atau di belakang, tapi legroomnya luas. Jadi kita bisa taruh barang itu tuh di depan, itu tuh banyak gitu. Yes, jadi kan bagasinya sudah tidak ada lagi karena dimakan sama baterai. Jadi bagasi itu paling-paling cuma bisa untuk bawa dokumen atau misalnya bawa jas hujan itu masih bisa. Nah, tapi enaknya legroom di depan itu tuh lapang banget. Jadi kita nyobain letak galon itu tuh masih lebih-lebih. Jadi kalau misalnya untuk groceries, untuk belanja ya cukup banget. Bener banget, bisa dipakai untuk belanja ke supermarket. Atau kemarin juga pengalaman waktu anak itu sekolah kebetulan pulang sampai sore karena ada ekstrakurikuler, itu bawaannya banyak banget, dari tas sekolah, tas isi raket badminton, pianika, bekal, semuanya bisa diangkut di depan. Yes, cukup lepang, enak. Jadi rasanya bahkan kalau biasanya kita kadang-kadang ada ojek bawa koper ya muat juga di sini karena emang luas di depannya. Oh iya, Anda jangan kaget ya ketika naik Easygo 5 ini, karena dia mungil, dia juga terasa pendek di jalan, tetapi itu tidak mengganggu kenyamanan apapun waktu kita berkendara. Yes, jadi kalau misalnya ini memang untuk ibu-ibu gitu ya, atau rata-rata orang Indonesia, wanita-wanita Indonesia yang memang tidak terlalu tinggi, nah ini mungkin bakal cocok banget. Jadi kaki tuh nggak usah jinjit-jinjit, jadi jauh lebih pede rasa ngebawanya. Bener banget. Dan selain itu, ini yang jadi concern saya juga, karena saya termasuk mungil juga. Pada saat memegang stang itu tuh kadang-kadang kalau motor yang besar itu tuh kita ngerasa pegel karena kita harus narik lengan itu maksimal. Nah ini enggak, dengan Easygo 5 tuh mode tangan lengan kita berkendara tuh nyaman. Yes, dan enaknya motor ini ya, motor ini kan ada 3 mode 1, mode 2, mode 3. Mode 3 paling kencang. Tapi kalau misalnya di sebagian motor ada yang tarikannya tuh kencang banget. Jadi kalau sebagian kendaraan iya, jadi kaget banget. Dan kalau di motor ini smooth. Jadi mau gigi 1, mau gigi 2, mau gigi 3, tarikannya tetap smooth gitu. Enak. Jadi tenaganya tuh datangnya tuh berangsur-angsur. Jadi kita tuh gak kaget-kaget. Untuk ibu-ibu tuh gak bikin stres ngebawanya. Iya, dan satu lagi yang saya suka adalah motor ini tidak bersuara. Saya lagi mencoba beradaptasi dengan naik motor yang sunyi, tapi dia tetap seperti halnya naik motor biasa rasanya ya. Yes, enak banget, gak ada suara. Cuma ya emang kalau kita lewat ke kampung atau ke gang-gang kecil yang banyak anak-anak main ya, mulutnya masih harus ribut ya, permisi gitu, karena mereka nggak tahu kita lewat. Klakson ya, karena saking nggak ada suara dan mungkin anak-anak lagi main nggak aware sama motor, ya kita harus hati-hati di situ. Nah, soal daya tahan gitu ya, motor ini walaupun cukup rendah, tapi ternyata kita lewat polisi tidur seperti yang Anda lihat ya, beberapa kali lewat polisi tidur tuh cukup aman dan bahkan kita nggak pernah nyangkut. Nah, menurut iklan di Easygo juga di video di websitenya, kalau misalnya ini bisa lewat banjir sampai 30 cm itu tuh masih aman karena baterainya juga bukan di bawah. Nah kebetulan tadi baru aja punya pengalaman untuk naik motor ini pada saat hujan gitu. Hujannya lebat dan so far sampai sekarang motor ini baik-baik saja. Yes. Kalau misalnya soal kemampuan gitu ya, apakah kuat atau enggak naik di tanjakan gitu ya, ini sudah ada video-video lain yang membuktikan bahwa Easygo 5 ini memang kuat naik tanjakan yang seram-seram itu tuh memang kuat. Dan di websitenya juga diperlihatkan bahwa mereka naik gedung parkir yang memang muter-muter terus sampai di atas, itu tuh masih kuat banget ini. Soal baterai gimana nih? Nah, soal baterai, ini baterainya memang 1 dan seperti biasa memang kebanyakan baterai cuma 1. Tapi enaknya di sini baterainya ini pakai lithium. Jadi kalau harga segini, kebanyakan motor yang kita dapat itu kan adalah baterai SLA, single lead acid. Nah, single lead acid ini seringkali adalah baterai yang berat dan baterai ditanam. Jadi kalau kita mau ganti ya susah. Nah, enaknya baterai lithium ini kalau kita mau ganti atau kalau kita mau ngecas di rumah tuh jadi jauh lebih gampang.
Karena kan tidak semua orang tinggal di rumah, di landed house rumah yang ada pekarangan gitu. Ada juga orang-orang yang tinggal di apartemen. Kalau tinggal di apartemen gitu, gimana mau ngecas motornya gitu, sedangkan motor diparkir di basement gitu ya. Nah, jadi enak, baterainya tinggal diangkut aja, tinggal dibawa, itu bisa dicas di rumah. Oh ya, saya mau ngasih tahu juga bahwa Easygo ini nggak ada swap baterai, jadi Anda memang harus ngecas di rumah. Tapi seperti tadi kita sudah bilang ya, nggak ada masalah. Anda bisa cas di halaman, di teras, di garasi, atau dibawa ke kamar pun baterainya bisa gitu. Yes, dan ya itulah enaknya dari sistem yang ini ya. Kecuali kalau misalnya kita pakai sistem sewa tadi, tapi sistem sewa menurut saya harganya kemahalan ya, karena harganya Rp200 per kilometer, dan itu kita masih harus tambah dengan bayar pulsa, bayar listrik PLN. Jadi menurut saya sih kalau bisa mendingan beli aja kalau soal baterai ini. Iya, karena setelah kita hitung-hitung, kalaupun misalkan kita 5 kali pengisian dengan sewa, itu harganya sudah sama dengan kita membeli sebuah baterai. Yes, harga baterai itu 3 juta dan sekali sewa cuma 3 bulan doang ya, itu tuh 3 bulan 600.000. Jadi 600.000 kali 5 ya sudah 3 juta, sudah sama dengan harga beli baterai. Ya mending beli baterai sekalian aja kalau memang kayak gitu. Oh ya, balik ke fasilitas, motor ini memang selain ada kunci, dia juga bisa keyless ya, bener ya. Jadi dia bisa dinyalakan, bisa dimatikan, dan bisa menyalakan alarm dari keyless tersebut. Jadi bisa dipakai tanpa kunci. Nah, kalau kami sendiri sih lebih senang tetap pakai kunci, karena dibiasakan nanti habis dipakai bisa langsung kunci stang sekalian, dan kita juga bisa langsung tinggalkan pakai alarm ya, itu lebih aman lah, kurang lebih seperti itu. Alarmnya bagus, klaksonnya bagus, bunyinya sangat nyaring. Kalau sennya itu tuh masih tidak ada tombol kecil yang untuk matikan sen. Jadi kalau misalnya kita habis sen ke kiri gitu ya, untuk matiinnya ya kita harus dorong ke kanan ya, kurang lebih seperti itu. Tapi ya ini minor ya, jadi seperti lampu depan, lampu besar tuh masih lampu halogen, belum LED ya, itu tidak apa-apa ya, itu minor doang. Tapi kita bisa hidup lah dengan semua kelemahan itu. Yes, dan kemarin waktu saya pakai pertama, memang saya pernah mengalami lampu sen ini awalnya nyala, tapi kemudian nggak nyala-nyala lagi. Jadi ketika saya restart lagi pun masih belum nyala. Tapi itu cuma terjadi 1 kali, dan di pemakaian berikutnya sampai sekarang tidak ada keluhan, masih bisa nyala seperti biasanya. Ya, semoga habis itu baik-baik saja, karena kalau kita lihat harusnya sih tidak ada masalah sennya ya. Dan kalau soal garansi, memang garansi motor listrik ini berbeda-beda ya. Jadi garansi dinamonya berbeda, garansi rangkanya, garansi baterai, itu semua ada jangka waktunya sendiri-sendiri, masing-masing beda-beda. Oke, dan ketika Anda membeli ini, Anda bisa punya opsi untuk mengurus surat-suratnya lewat agent atau untuk sendiri. Yes, jadi ada tawaran untuk harga OTR, cuma harga OTR sendiri mungkin agak lebih mahal. Setelah kami pelajari, nampaknya jauh lebih murah ketika kita mengurus sendiri daripada kita minta tolong sama pihak Easygo untuk ini. Opsional mungkin ya, kalau Anda punya waktu ya, lebih murah. Tapi mungkin salah satu hal juga yang saya senang adalah begitu motornya datang diantarin gitu, dan kayaknya sama kurir ya kan, pakai Lalamove itu ya. Jadi itu tidak lama kemudian langsung ada petugas dari Easygo yang datang langsung menerangkan motornya, dan saya appreciate itu, menurut saya itu bagus sekali, yang mereka lakukan, perhatiannya bagus sekali. Iya, saya setuju. Jadi motor ini cocok dipakai siapa, kesimpulannya? Motor ini menurut saya ya cocok memang kalau misalnya dipakai untuk dalam kota, untuk nganterin anak, atau misalnya mau pergi ke masjid gitu ya, atau pergi ke kurir gitu ya. Kalau kurir kalau sebagai kurir gitu ya. Kalau misalnya Anda sebagai kurir atau Anda Gojek gitu, mungkin lebih bagus Anda ngambilnya Easygo 3. Easygo 3 karena lebih besar dan tempat untuk barangnya itu lebih banyak. Tadi maksud saya misalkan kita mau kirim barang dan kita harus pergi ke kurir macam JNE dan sebagainya. Karena kalau misalnya Anda adalah seorang kurir online gitu ya, Anda ojol gitu ya, mungkin lebih cocok pakai dinamo lebih besar, bodinya juga lebih besar, daya tahannya juga lebih besar. Easygo 5 tidak cocok untuk Anda yang kurir. Oke, kurang lebih segitu dulu pendapat dari kami. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk Anda. Kasih komen ya buat yang sudah punya Easygo 5 atau berniat mau beli juga. Oke, ceritakan pengalamannya di bawah. Kalau ada yang mau nanya silahkan ceritakan di bawah. Oke.